Jadi gini Mas, ini ada sedikit pertanyaan tentang terkait Ya. berkurban nih Mas. Mm, Yang pertama itu pertanyaan, bolehkah seseorang berkurban setiap tahun, mm. tapi mengabaikan kepedulian sosial di Ya. lingkungannya? Heeh. Bagaimana itu? Satu, justru dengan adanya berkorban itu adalah suatu kepedulian sosial ya. Karena giat berkorban juga memang salah satunya adalah untuk berbagi. Ya, Nah, itu untuk sosial itu. Apalagi korbannya korban nazar. Kurbannya itu dinazarkan, itu kan wajib semuanya diberikan ke fakir miskin, sehingga giatnya untuk berbagi justru itu adalah suatu hal yang memandang sosial begitu. Jadi tidak bertentangan tuh antara berkorban dengan mengabaikan sosial. Justru dengan berkorban itu dia menyalurkan, sudah otomatis iya, menyalurkan itu ya. menyalurkan daging ke orang-orang yang tidak mampu. Oke, jadi boleh Mas ya. Boleh saja. Oke. Dan kurban itu kan hukumnya sunnah muakkadah halal jumhur ya. Oke. Ada yang ngomong bahwa fardu kifayah ya ada. Cuma al jumhur itu sunnah muakkadah. Oke. Kalau misalkan memang ada tuh Mas, kayak contoh ini mah, contoh ya Mas. Hmm. Orang kurban, tapi menyalurkan ke panitia nih. Hmm. Tapi dia minta orang itu jangan kebagian, itu gimana ya? Maksudnya gimana? Orang orang minta Heeh, si mudoh ini heeh, yang kurban nih ke si panitia ya, untuk dia minta tidak untuk memakan dagingnya. heeh, Boleh nggak Mas misalkan ya wis ambil kepalanya aja. heeh, Oh, tapi jangan makan daging saya gitu. Itu heeh, itu heeh. sebetulnya batasan ujroh untuk upah ke panitia itu dagingnya apa memang berbentuk muknah Mas? Oh Atau gini, biaya? kita statuskan dulu panitia itu sebagai apa kan? Oke. Kita statuskan dulu panitia sebagai apa? Apakah panitia itu sebagai wakil atau bagaimana? Lah, kalau memang di untuk tasarruf kurban itu kan memang apakah si mudhohi itu boleh memakan kan boleh kan? Memang harus ada yang di apa kalau ini kita anu ya kita kita bedakan dulu di mana kurbannya ini kurban wajib atau dinazarkan atau kurban sunnah. Kalau Oke. kurban sunnah bahkan mudhohi ini boleh memakan sebagian besar kan. Yang kecil yang penting ada satu kaul tuh mengatakan mudhohi pokoknya ada yang ditasarufkan ke fakir miskin. Oke. Nah, dan dia boleh dengan sebagian besar dia boleh memakan. Itu ada kaul yang seperti itu. Oke. Lah, kalau korbannya itu nazar, itu maka wajib dibagikan ke seluruhnya ke fakir miskin. Lah sekarang kita statuskan dulu wakil atau si panitia ini sebagai apa? Kalau sebagai wakil, apa namanya? Wakil kan nggak ada ujro, tuh. Oke. Wakil nggak ada ujro kan? Oke. Satu itu. Kalaupun ada ujro berarti kan jangan diambil dari bukan pembagian kurban. Bukan dari Yes. ah, Ada sendiri kan, ah, akan yang lain tuh. iya. Atau misalkan kurbannya hadiah, misalnya gini, ya udah bagian saya buat si yang nyembelih aja, nggak Oh masalah, iya. nggak masalah aja. Kalau korbannya itu sunnah ya, Oke. bukan korban wajib. Kalau Yang korban wajib memang harus statusnya kan harus ke apa namanya fakir miskin itu, oke, harus di fakir miskin, oke gitu. Mas. Jadi intinya sih ditasarufkan dilihat dulu kurbannya itu wajib atau Atau sunnah, oke. Oke betul. Mas. Kalau di tengah ekonomi yang melemah nih Mas, ini Heeh, ada pertanyaan, di tengah ekonomi yang melemah, heeh. bagaimana seharusnya masjid atau panitia membangun sistem distribusi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan mungkin ke fakirnya gitu Mas, ke fakir miskinnya. Ya dipastikan yang menerima tasarruf korban itu yang ditasarruf korban itu tasarrufkan dipastikan bahwa fakir dan miskin itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Betul. Karena kan orang ada yang ngaku-ngakunya aja gitu. Gitu. Oke. Begitu, betul. Gitu. Kalau misalkan ada sampai kayak gini Mas, di masjid itu hanya ada satu sapi, tapi setelah kita mentasorufkan ke fakir miskin, Heeh, si panitia nggak kebagian apa apa nih, heeh, bahkan mungkin yang wakil ya, heeh. boleh tidak setelah itu kita meminta ujur Mas, Minta ujur atau ke siapa? upah ke Ke siapa? si mudohi? Ke si mudoh. Iya. Ya nggak masalah. Kalau Nah, memang akadnya bagaimana dulu kan? Di awal dulu akadnya bagaimana dulu? Kalau akadnya si mudoh itu memang apa namanya ijaroh untuk memotong kurban ya nggak masalah kan harus dapat ujro itu.
Harus dapat upah lah ya. Iya, yang penting yang jelas jangan sampai memakai kas masjid. Oh ya, Awas itu. beda Jangan Mas ya. sampai nggak Beda bisa. hukumnya. Iya, nggak bisa pakai kas masjid lalu apa namanya untuk ujrohnya semudohnya itu bagi saya enggak. Oke. Oke. Bukan termasuk sesuatu masjid yang wajib mentasurufkan atau boleh. Karena tasurufnya masjid itu kan sangat terbatas. Iya, iya, iya. Memang harus masolihul muslimin. Jadi kalau nggak kebagian sama sekali kita boleh minta ujroh ke yang berkurban ya Mas ya? Ya awalnya dulu akadnya apa? Ya. Oke. Ya, orang Indonesia tahu lah. Rata-rata orang Indonesia tahu bahwa ketika kita berkurban itu yang menyembelih itu siapa dan akadnya bagaimana, dibayar atau enggak, kan biasanya sudah Oh begitu. iya. Udah Apa dari sih? awal ya Mas ya. Iya, itu kan namanya ijarah akadnya nanti. Nah, terus pertanyaan Mas, lanjut Ya, Mas. ya, lanjut aja. Dalam konteks krisis ekonomi, apakah model kurban kolektif atau pemberdayaan ekonomi berbasis kurban lebih efektif dibanding pola pembagian daging yang bersifat sesaat? Kolektif tuh gimana tuh? Nah, Maksudnya orang patungan gitu buat kurban? Apa gimana? Jadi kayak kan sama-sama korban hasilnya dua korban yang berbeda. Heeh. Jadi yang satu itu kan kalau korban yang biasa biasanya kita itu kasih daging ke orang-orang Iya betul. terus buat dimakan kita sendiri. Iya. Nah tapi kalau ini kita bagi-baginya itu ke orang-orang yang mungkin punya usaha di bidang masak-masak biar daging itu tuh diolah lagi sama dia biar Oh. jadi ekonomi dia tuh naik. Oke, paham Mas. Jadi gini, kurban itu harus patrapannya kalau kurbannya sunnah sekali lagi. oke. eh apa namanya? Tetap ya harus melibatkan fakir miskin ya. Oke. Ada yang unik, Bang Kang Dede, bahwa Gimana? di kurban itu diberikan kepada orang yang fakir atau miskin atau masrifnya itu harus berupa daging yang mentah. Harus yang mentah. Iya, kenapa itu? Karena ketika daging mentah, si penerima itu bebas. Bebas. Bisa dimakan, bisa dijual lagi, bebas. Oke. Jadi makanya diberikannya itu dalam bentuk mentah. Beda sama akikoh. Kalau akikoh itu diberikan ke fakir miskin dalam bentuk matang. Oh, Nah, bedanya dari situ satu. matang ya Mas ya? Matang. Itu. Jadi apakah boleh untuk perputaran ekonomi gitu? Ya kalau misalkan sifatnya si orang yang menerimanya itu fakir miskin nggak masalah. Untuk dijual lagi juga nggak masalah. Itu kan perputaran ekonomi. Nah, kalau misalkan orangnya memang lagi usaha nih Mas, kita langsung Ya dia fakir miskin nggak kalau misalkan wajib? Ya nggak ada sih ya orang penjual sapi terus miskin itu. Masalahnya kan itu ya. iya, gede duitnya Mas, Iya, soalnya kan 120.000 per kilonya. per kilo. Iya, cuman kalau esensinya kalau dia fakir miskin dan korbannya itu korban wajib, itu kan wajib ke fakir miskin. Wajib dulu ke pasar. Masrifnya. Nah, ada yang menarik nih Mas. Bolehkah kita mengadakan arisan guna Kurban. ya mengkolektif kurban? Iya, supaya gampang gitu. Ya, Nggak melihat apa-apa. kita itu orang yang belum mampu untuk beli apa-apa. 1 ekor utuh gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah aja kalau niatnya udah bagus, nggak masalah. Nggak apa-apa. Di arisan itu kan konsepnya itu apa ya? Konsepnya Kirot. hutang kan. Kirot ya. Iya, konsepnya itu kirot. Bukan kirot, konsepnya itu kordu, bukan kirot. Oh iya, Kordu. Konsepnya kordu. Kordu itu hutang. Konsep Hutang, akad ya. hutang itu nggak masalah. Ketika saya misalkan boleh nggak kita itu kurban dengan uang hutang, itu nggak masalah. Yang penting hutang itu bisa dibayar ketika jatuh tempo. Oke. Gitu. Meskipun gini Mas, pas pembagian arisannya tuh ternyata saya duluan nih. Iya nggak apa-apa. nggak Gitu, apa-apa. gitu nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nanti giliran kamu, berarti kan saya tinggal bayarnya doang Mas ya? Iya nggak apa-apa. Apakah kita boleh mendistribusikan daging kurban ke daerah lain atau disalurkan ke masyarakat yang sedang kebetulan tertimpa musibah? Iya. Pembagian daging kurban ada 2 kaul.
Yang pertama boleh Boleh. karena takhrijan li nakli zakat. Naklu zakat itu kan ada yang membolehkan kan. Pindah ya. Kaul yang kedua memang boleh saja, memang boleh kalau daging kurban itu boleh. Jadi sehingga misalkan mentasarufkannya ke daerah yang tertinggal atau nggak masalah. Atau bahkan kurbannya di daerah itu juga nggak masalah. Misalkan nih kayak banyak sekali di pesantren wali santri yang kurbannya dititipkan ke kiai, misalkan itu nggak masalah, nggak masalah. Meskipun bukan di daerahnya Mas ya. Iya nggak masalah. Apalagi kurbannya kurban sunnah nggak masalah, Oke. nggak apa-apa. Berarti untuk apalagi yang tertimpa bencana gitu. Bencana iya kan sangat membutuhkan. Nah, kategori orang yang sedang terkena bencana, apakah Ada batasan. satu baris atau sebanding dengan fakir miskin? Iya, dilihat ya kalau di masrif zakat kan, kalau kita lihatnya di ke masrif zakat ya pokoknya fakir miskin saja. Apakah dia ketika itu fakir miskin atau tidak? Ya lamun terkena bencana tapi harta bendanya masih banyak kan gimana Kang Dede ya? Oh iya. Ternyata di bank Swiss ternyata dia masih menyimpan 1 triliun, mau gimana? Oh iya. Ya kan tetap ya artinya gini, artinya tetap yang ditinjau itu adalah fakir miskinnya dia, enggak betul? Oh iya. Ya Pada kalau saat itu iya, ya. kalau misalkan kita itu terkena bencana atau tidak itu masih bias. Kenapa masih bias? Orang yang terkena bencana tidak harus orang miskin atau fakir. Iya, Bisa saja orang kaya kan ada. Iya. Dalam satu bencana misalkan kena tsunami, apakah semuanya orang miskin? Boten. Makanya tetap dilihatnya itu fakir dan miskinnya itu. Oh iya. Berarti nggak Ya sama misalkan Mas ya? ya boten. Ya misalkan kamu ya dia tadi yang saya contohkan. Satu orang pengusaha kena bencana. Lalu dia tapi tetap apa namanya? Tetap di bank Swiss atau di mana asetnya masih triliunan. Kira-kira orang yang miskin protes enggak? Kok dia kena dapat? Ya protes Mas. Ya iyalah. Oke, protes Mas ya. Makanya tinjauannya itu bukan di Islam itu tinjauannya adil. Tinjauannya tidak seperti hal yang apa namanya? Islam itu meninjau bukan orang-orang yang kesulitannya temporari, bukan. Oke. Tapi kesulitannya itu terus. Fakir miskinnya sudah terus. Sampai Iya. kapan fakir miskin itu tidak mendapatkan zakat atau yang kurban wajib? Oke. Ya sampai dia kaya kan gitu. Oh iya. Kalau misalkan tinjauannya adalah bencana, maka ini nggak bisa. Ya kayak orang kena bencananya, ternyata dia menyimpan di bank luar negeri atau di daerah lain, asetnya masih triliunan. Oh iya. Ya mau apa? Orang miskin juga pada protes. Orang menengah juga, loh, kok dia dapat zakat misalkan kan? Iya. Enggak kan? Nah, makanya Islam itu sangat adil. Iya. Jadi takaran Allah menakar sesuatu itu sangat betul. Oh iya, miskin sih. Keluar dari kemiskinan itu dengan cara apa? Ya, dengan cara kaya. Nggak ada cara lain selain cara kaya kalau keluar dari kemiskinan. Oh iya. Enggak betul? Lanjut. Oke. Boleh nggak sih kita ngasih itu langsung ke si non Islam itu gitu loh? Kok non Islam sih? Mualaf. Oh iya, si Mualaf itu langsung tuh Mas. Padahal di status kategorinya itu bukan miskin banget lah gitu. Tapi Zakat ini ya, zakat. Ya nggak apa-apa lah. Tapi si kurbannya itu dilihatkan untuk Zakat katanya. Zakat apa kurban ini? kurban. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Oke. Nah gini Mas, menarik nih Mas. Apa? Apa boleh non Islam Kurban. disalurkan ke masjid tertentu misalkan, dan per tahun itu Mas? Iya nggak apa-apa. Non Islam itu kurban menyalurkan hewan ke masjid tertentu nggak apa-apa. Tapi atas namanya sedekah, bukan kurban. Oh iya. Kalau kurban itu tetap hitopnya ke Islam, ke orang Islam. Nggak apa-apa, tapi begitu tuh nggak apa-apa, nggak salah. Cuma nanti atas namanya sedekah. Oke. Ya kalau pengen atas namanya kurban ya login dulu ke Islam. Nggak apa-apa, begitu tuh. Tapi praktek begitu banyak dan nggak apa-apa, nggak masalah. Dan nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Gitu. Itu tapi atas namanya apa? Sedekah. Sedekah. Kalau misalkan si penerimanya Mas, di masjid itu tidak ada Fakir miskin. ke situnya, maksudnya nggak ada niat, maksudnya bukan niat, tidak ada konsep untuk mengarahkan ke sodako, itu gimana Mas? Itu tahu lah, itu nggak apa namanya. Ya nggak bakal jadi kan, langsung luzum nggak bakal jadi kan, bukan ahliyatun linniyat itu. Oh langsung nggak jadi ya? Ah, bukan iyalah. bukan udhiyah lah Iya intinya. nggak bisa dikatakan udhiyah itu. Oke. Kan bukan ahliyatun linniyat kalau kufur itu kan. Nah, terus gini Mas.
si panitia zakat tidak membedakan antara kurban nazar Wah, ini fatal, ini fatal. dengan Kurban sunnah. sunnah. Nah, Ini fatal. nanti gimana, Mas? Fatal. Tidak membedakan tuh. Iya. Artinya kan yang saya lihat itu si panitia itu intinya menampung. Tidak Iya, ada usaha harusnya atau upaya harusnya membedakan begini, itu. harusnya dibedakan antara kurban wajib dan kurban sunnah. Tapi kenapa? Kenapa? Karena tasarufnya kan beda. Oke. Tasarufnya itu bedanya apa? Kalau kurban wajib atau nazar itu harus ke fakir miskin. Harus ke fakir miskin. Tidak boleh mudhohi ini terus ke orang lain selain fakir miskin, nggak boleh. Sehingga memang dibedakannya untuk itu saja. Toh tapi misalkan kalau masjidnya itu tasarufnya ke fakir miskin ya nggak masalah sih sebenarnya. Nggak masalah ya. Iya. Kalau sudah fix tapi, Mas. Iya. Ya Kalau kalau sudah misalkan fix fakir miskin semua yang kena ya nggak apa-apa lah. Oke. Alhamdulillahnya kan sekarang di Indonesia itu kan yang kebagian daging itu fakir miskin ya. Iya. Lah paling yang penentuan fakir miskin tuh saya nggak paham tuh. Apakah sudah betul atau belum? Atau sudah tepat atau belum pemberiannya? Bener-bener ke fakir atau miskin itu saya belum tahu. Di per daerah pasti beda juga kan. Terus apakah boleh kita berkorban untuk mayat, Orang yang Mas? meninggal. Ah, Gini, ada dua kaul itu. Yang pertama ada kaul yang mengatakan bahwa tidak bisa kalau tidak wasiat. Jadi mayit harus wasiat sebelum meninggalnya. Nah, kaul yang kedua ala kaulin kil ini boleh saja. tanpa ada Tanpa ada apapun wasiat ya. apapun boleh saja. Langsung intinya sah aja gitu. Iya, itu. Kurban sekaligus akikah, Mas. Apa tuh? Mana yang didahulukan harusnya? Apa? Kurban dulu atau akikah dulu, mengingat seorang bayi itu katanya orang yang terbelenggu oleh gade, dianggap seperti barang gadean. Mm-mm. Nah, manakah yang lebih utama antara akikah dan udhiyah? Kurban. Begitu. Betul. Enggak masalah. Mana yang Boleh lebih saja. didahulukan, Mas? Kalau pengen enak, ikut kaulnya Imam Romli ketika kurban sekalian akikah. Niatnya. Niatnya. Iya. Tapi di hari itu ya, maksudnya Iya, hari- di hari kurban. Itu kalau kita pakai kaulnya Imam Romli boleh, nggak apa-apa. apa mukabilnya bro? Imam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar nggak boleh. nggak boleh ya? Berarti satu-satu ya? Iya. Mana yang didahulukan, Mas? Berarti akikah dulu. Iya, nggak ada yang didahulukan ya, sunnah. Salah satunya aja. Muakkadah saja, iya. Nggak apa-apa. Artinya ketika akikah dulu nggak masalah, tidak ada yang lebih tarojuh gitu. Nggak ada. Berarti menurut Imam Romli langsung sekalian dapat dua gitu ya? Dapat dua, itu yang paling enak ya. Oke.